Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Hersman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, media dan netizen ini tengah menyoroti bahasa tubuh dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ketika hadir dalam peringatan Hari Pancasila, Hari Lahir Pancasila hari ini ya. Nah, Gibran tampak kikuk ketika mendampingi Presiden Prabowo duduk satu meja bersama dengan Ibu Megawati dan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Jelaslah bagaimana hubungan Ibu Megawati dan juga posisi Pak Tri yang eh, mendorong dia dimakzulkan gitu ya, gimana nggak Kiko ya. Begitu juga dalam momen keakraban Ibu Megawati dan Pak Prabowo, media itu media dan netizen saya kira terutama ya menyoroti secara detail dan menarik sih memang ulasan-ulasan mereka soal ini. Ya, menarik untuk melihat perubahan objek analisis di dalam membaca politik Indonesia itu. Dan soal yang sekarang dihebohkan adalah peristiwa ketika Presiden Prabowo dan Megawati menghadiri acara peringatan Hari Lahirnya Pancasila. Hal yang sebetulnya biasa, kan itu adalah soal event kenegaraan. Tetapi yang menarik, netizen kemudian mulai melihat bahwa ada yang kurang fit and proper, kurang tepat atau kurang pas. Karena Gibran yang wakil presiden justru berjalan di belakang Megawati yang ketua partai PDIP. Tentu konteksnya adalah ketegangan politik atau sebut aja ketegangan awalnya sekarang jadi konflik politik antara PDIP dengan Presiden Jokowi itu. Dan Gibran tidak lagi dilihat sebagai wajah dari kekuasaan, tetapi wajah dari Jokowi pada akhirnya kan. Jadi kalau Gibran berjalan di belakang Megawati, lalu netizen mulai menganggap bahwa yaitu artinya secara moral atau bahkan secara sebetulnya politik aristokratik, Gibran itu tidak lagi dianggap sebagai sosok yang punya political standing, apalagi moral standing untuk berjalan berdampingan dengan Ibu Mega atau berdampingan dengan Presiden. Nah, ini yang unik di kita, soal konflik politik, ketegangan politik atau konfrontasi politik akhirnya harus dianalisis melalui bahasa tubuh para tokoh. Dan bahasa tubuh itu memang lebih mudah untuk kita baca ketimbang statement-statement diplomatik di antara para komunikator politik atau ulasan-ulasan yang sifatnya sekedar ya menutup-nutupi kondisi yang sebetulnya. Jadi kondisi real dari politik kita terbaca di dalam persaingan bahasa tubuh antara Ibu Mega dan Wakil Presiden itu Pak Gibran tuh. Ini sah sebagai model baru untuk melihat potensi ketegangan politik dengan mengurai suasana yang diliput oleh satu peristiwa kemarin soal hari lahirnya Pancasila, lalu terlihat bahwa ada kecanggungan pada saudara Gibran tuh. Dan kecanggungan itu tentu bagi mereka yang doyan untuk mengamati bahasa tubuh tercermin di dalam langkah atau prosesi menuju panggung ketika Ibu Mega berjalan dan sejajar dengan Presiden, tapi Gibran berjalan di belakang Presiden. Itu mungkin biasa juga, tapi berjalan di belakang Megawati. Jadi kelihatannya sosok Gibran ini yang sebetulnya officially adalah seorang wakil presiden kehilangan marwahnya, kira-kira begitu, atau ya memang kehilangan marwahnya karena problem-problem sebelumnya. Sangat terlihat memang Gibran ini ya benar-benar apa ya terjadi, sudah mulai ada yang jarak yang sangat jauh dengan Pak Prabowo dalam berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kenegaraan, terutama misalnya ketika Presiden Prabowo menerima tamu-tamu dari negara seperti Perdana Menteri Cina, kemudian yang terakhir Presiden Prancis, bahkan yang juga banyak disoroti saat Perdana Menteri Cina pulang ke tanah airnya, yang mengantar dan melepas kepulangannya di Bandara Halim itu malah Menko Agus Harimurti Yudhoyono, bukan Gibran. Atau mungkin kita bisa terangkan lebih lengkap, tersingkirnya Gibran di dalam koordinasi komunikasi politik. Ada nggak kata itu ya?
komunikasi. Ya boleh kita sebut aja. Karena kita tidak lihat lagi Gibran itu menonjol di dalam koordinasi komunikasi politik beliau. Dalam beberapa hari yang lalu kita lihat Pak Agus Harimurti yang mewakili negara untuk dalam beberapa seremoni menjemput atau mengantarkan kepala negara Perancis dan Perdana Menteri Cina untuk pulang. Jadi kenapa bukan wakil presiden? Hal yang sebetulnya jadi semacam prosedur resmi bahwa dijemput oleh presiden dan diantar pulang oleh wakil presiden. Jadi profil Agus Harimurti tiba-tiba menyalip profil Gibran. Lalu orang mulai bertanya-tanya, ada persiapan apa di belakang pergantian profil ini? Apakah Demokrat akan menduduki porsi yang lebih kuat di dalam transaksi politik dibandingkan dengan geng Solo? Kan semua itu jadi pertaruhan analisis kan. Tapi kita mulai memang membaca bahwa tuntutan untuk melengsarkan Gibran itu mempengaruhi opini publik besar-besaran. Dan tentu juga keluarga Pak Jokowi mengerti itu. Gibran juga tentu paham itu. Tetapi satu soal yang masih menggantung adalah kalau forum-forum yang didesain artinya dengan cara yang utuh dimaksudkan untuk mendorong opini publik terhadap pelengseran Gibran, orang bertanya dengan cara apa itu kan? Kalau mungkin dengan cara konstitusi itu akan panjang, tapi bisa juga ada tekanan psikologi pada Gibran yang memang harus ya secara objektif kita tahu bahwa kapasitas Gibran itu kurang kuat, kurang mampu untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Kalau ada kemacetan putih atau ada halangan pada Presiden Prabowo. Jadi orang mulai melihat keperluan pragmatis bahwa politik Presiden Prabowo akan mempercepat kegelisahan mereka yang sedang disorot, terutama para koruptor, terutama mereka yang tidak bisa bekerja, yang dianggap oleh Presiden Prabowo itu tinggal di rumah aja atau mengundurkan diri aja, terutama yang tidak mampu untuk memahami kebutuhan rakyat. Jadi sebetulnya para menteri ada dalam situasi yang ya sebetulnya gelisah. Apakah akan ada reshuffle? Saya berhitung pasti ada reshuffle. Demikian juga saudara Gibran, bahasa tubuhnya mulai terlihat oleng. Oleng artinya bukan tubuhnya yang oleng, tapi kelihatan fokus stabil, sebetulnya kondisi psikologis Gibran itu mempengaruhi penampilan fisiknya, kira-kira itu tuh. Dan ya itu hal yang biasa untuk dipantau oleh siapapun yang punya kepentingan untuk membaca dari segi bahasa tubuh apa yang sebenarnya disembunyikan sebagai kecemasan politik oleh wakil presiden. Jadi ini memang tidak hanya jarak dalam hal soal kegiatan-kegiatan kenegaraan, tapi saya kira ini juga secara psikologis itu terjadi jaraknya juga semakin jauh, dan ini mau tidak mau ini pasti akan menjadi beban berat ya secara psikologis bagi wakil presiden Gibran Rakabuming. Sampai seberapa kuat Gibran menahan tekanan psikologis semacam itu, Bung Rocky? Kalau saya lanjutkan perbandingan, betul Saudara Herso, Presiden Prabowo makin lama makin kokoh, makin kukuh, makin punya grip, punya genggaman terhadap isu-isu politik. Sementara Gibran sama sekali tidak punya isu itu kan. Isu satu-satunya wakil presiden adalah harusnya memantau proses pembangunan, perencanaan pembangunan sampai di mana jalan. Kan itu secara implisit tugas wakil presiden adalah membantu Presiden Prabowo dalam hal melaporkan, mengevaluasi apa yang sudah dijalankan oleh kabinet. Tapi rupanya karena misalnya soal koperasi, kan kita nggak pernah lihat Gibran ada di dalam wilayah yang betul-betul hiruk pikuk tentang koperasi. Gibran tidak dilibatkan di situ tuh. Yang terlibat sepenuhnya adalah saudara wakil menteri, yaitu saudara Ferry Yuliantono, dan bahkan bukan menterinya, Menteri Budi Ari, karena Menteri Budi Ari sekarang ada di dalam sorotan hukum, kembali aja dalam sorotan hukum. Jadi Gibran kehilangan momentum sebetulnya. Kan kita tahu Pak Gibran itu akan meniru habis-habisan hobi atau proyek pencitraan ayahnya tuh, selalu mesti ada kamera. Sekarang mereka yang ada di sekitar Gibran
kehilangan fokus mau diapain. Tubuh Pak Gibran ini mau disorot dari sudut pandang apa tuh, dari jenis pencitraan apa lagi yang bisa dipakai untuk menopang popularitas Gibran supaya dia beredar terus, kan nggak ada tuh. Jadi terlihat juga semacam kelelahan psikologi. Dari tadi saya bicara soal psikologi itu, kelelahan psikologi atau istilah yang lebih tepat mental fatigue gitu, kelelahan mental dari timnya Gibran untuk mempromosikan beliau, itu yang terlihat kan. Nah, Gibran yang sudah addicted, ketagihan maksud saya, ketagihan kamera, bukan ketagihan yang lain. Ketagihan kamera itu juga mulai, kan biasa orang yang ketagihan kamera itu atau ketagihan apapun, kalau tidak disuplai akan limbung, akan oleng penampilan psikologisnya. Itu yang mulai terbaca. Jadi Pak Wakil Presiden seolah-olah sudah tidak lagi diharapkan memberi kejutan melalui ya peristiwa apapun. Kan peristiwa kemarin masih bagi-bagi skincare gitu, lalu berupaya untuk tampil larut dengan isu-isu anak muda. Tapi anak muda merasa bahwa ya isu itu kan isu yang ya sepele gitu. Bagi anak muda, isu ke depan adalah isu soal ketajaman melihat potensi kerusakan lingkungan, ketajaman melihat perubahan-perubahan di wilayah artificial intelligence. Gibran memang menyebutkan itu, tetapi dengan kedangkalan, bukan dalam pengertian paham tentang masa depan dunia, bahwa teknologi itu berubah setiap 8 jam, bahwa isu-isu lingkungan itu jadi semacam new kind of political grammar di seluruh dunia, kan nggak begitu kan. Jadi komentar-komentar Gibran akhirnya menjadi ya seadanya aja, yang sebetulnya sekedar nebeng pada main isunya tuh. Jadi bagi anak-anak muda ya, Gibran tidak tune in dengan isu-isu radikal dunia, terutama soal justice, soal global security, soal environmental politics. Ya, itu semua yang akhirnya membuat Gibran terlihat oleng secara psikologis. Situasi pada hari-hari ini itu harusnya kan sudah dikalkulasi oleh Joko Widodo ketika dia memaksakan Gibran menjadi wakil presiden dan dia masih mau terus cawe-cawe dalam kekuasaan. Gibran secara psikologis tertekan, itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Sementara Jokowi juga itu sekarang dalam tekanan yang tidak kalah beratnya, ini berkaitan dengan persoalan ijazah dari yang diakuinya dari UGM itu. Tapi soal ini mungkin dia tidak pernah menduga ya bahwa arah serangan kepada dia itu justru dari situ gitu. Ya, kita bahkan bisa lanjutkan untuk menilai stabilitas psikologi dari keluarga Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi tetap disandra oleh isu ijazah, isu yang sama juga mulai merambah ke Wakil Presiden, dan itu mungkin juga akan tiba pada anak-anak Pak Jokowi, karena semua isu yang tadinya tertahan akhirnya bocor lalu meluap menjadi isu publik, karena soal-soal yang seolah-olah hendak disembunyikan akhirnya satu persatu bocor. Jadi banyak isu yang kemudian tiba di publik, lalu publik melihat bahwa oh ini waktunya untuk lakukan semacam total overhaul itu, turun mesin habis-habisan kan. Isu misalnya soal komputer yang 11 triliun ketika Mendikbudnya adalah Pak siapa namanya, yang kemudian diulas habis-habisan tuh. Jadi semua hal yang dulu dicoba ditutupi akhirnya bocor satu-satu. Tentu Pak Nadiem punya tim penasihat hukum untuk menerangkan apa sebetulnya yang terjadi dengan berapa 13 triliun itu, 11 triliun itu kan. Tetapi yang lebih penting kita baca adalah isu itu akhirnya masuk ke dalam keluarga Jokowi, dan itu yang dari dulu kita tahu bahwa isu ini pasti akan tiba di meja makan Pak Jokowi, sekeluarga yang mungkin sebelum makan malam keluarga satu waktu mungkin ada pertemuan dan mulai mengulas isu itu, dan semua menunggu reaksi apa Pak Jokowi mau atur strategi apa di meja makan. Kan kita bisa bayangkan begitu. Tapi yang pasti kelihatannya kegelisahan itu sudah masuk ke dalam nuclear family ini, keluarga inti dari Pak Jokowi, yang di dalamnya ya ada istri beliau, ada menantu, anak-anak tentu saja. Jadi sekali lagi para buzzer atau para pendukung Jokowi ini juga bingung apa yang mau dieksploitasi.
meringankan beban psikologis Pak Jokowi. Sementara para Basar ini kan orang-orang yang pragmatis juga, ya pokoknya ada duit gue bekerja, kalau nggak ada duit ya udahlah diemin aja tuh sambil nunggu setoran berikutnya kan. Jadi itulah akibatnya kalau Presiden Jokowi 10 tahun memelihara buzzer, memelihara follower yang memang tidak terlibat secara politis, tapi hanya terlibat di dalam upaya untuk cari keuntungan pragmatis kan. Para buzzer ini kan ya orang gajian aja, gajinya besar-besar, tetapi dia tidak peduli dengan kondisi psikologi orang yang sedang mengalami banyak masalah, terutama Pak Jokowi yang secara psikologis terlihat dari bahasa tubuhnya itu. Demikian juga Gibran dan ya mungkin juga anak-anak Pak Jokowi. Jadi sekali lagi kita coba lihat politik Indonesia sekarang sorotannya terhadap bahasa tubuh atau gerak-gerik psikososial dari keluarga Solo. Ini sebetulnya cara baru untuk membaca politik Indonesia. Ya, silakan mengkonsumsi obat penenang. Kira-kira itu kalau nasihat para psikiater. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.